Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan Bulan. Materi hari ini yaitu tentang pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang namanya penyelidik itu baru menyelidiki, belum ngapa-ngapain, jadi belum tahu apa yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Di materi ini kita akan bahas seperti apa sejarah pembentukan BPUPKI, dan kita akan tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi stay tune, tonton terus. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru masuk SMP. Selamat ya, kalian udah menjadi anak yang lebih gede, sudah SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian saya ucapkan doa untuk kalian, semoga kalian terus menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bisa membanggakan orang tua, keluarga, dan sekitarnya. Kalian harus banyak bersyukur ya, akhirnya kalian bisa lulus dan bisa masuk ke SMP. Cara mensyukurinya, kalian bisa dengan cara belajar bersungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang ada. Jadi pada saat online seperti ini, kalian bisa mempergunakan waktu pada saat belajar ya harus belajar. Kemudian pada saat nanti sudah waktunya belajar habis, bisa menggunakannya untuk hal-hal yang berguna. Apalagi bagi kalian yang punya cita-cita ya, cita-citanya harus setinggi langit ya nak. Cita-cita kalian harus setinggi langit, karena kata Bapak Insinyur Soekarno, cita-cita itu pada saat setinggi langit dan kalian jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa? Kalian tidak akan jatuh di tempat yang hina. Jadi kalian tetap memiliki semangat yang luar biasa karena kalian mempunyai semangat dan daya positif yang banyak. Jadi bagi kalian yang masih belum ada cita-cita, yuk pikirkan kamu suka apa, kemudian pengen jadi apa, itulah cita-citamu. Hobimu apa? Baca tentang apa? Oke, jadi dicari tahu ya cita-cita kalian, itu penting banget. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Jadi BPUPKI itu asal-muasalnya dibentuk oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kedatangan Jepang disambut baik oleh Indonesia karena dianggap sebagai saudara tua. Ada yang tahu kenapa Jepang dianggap sebagai saudara tua? Karena ada ramalan sebelumnya bahwa akan ada saudara kita yang datang. Ya kebetulan Jepang kan satu Asia, jadi mereka menganggap oh mungkin inilah saudara tua yang diramalkan waktu itu untuk datang. Jadi kemenangan Jepang di Asia tuh nggak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Chunbi Chosakai, ini bahasa Jepang dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan BPUPKI. Tugasnya ngapain? Namanya juga penyelidik, berarti dia mencari tahu hal-hal apa yang bisa dikumpulkan untuk bahan kemerdekaan negara Indonesia. Janji Jepang untuk bentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun
Kaisar Hirohito, yaitu Kaisar Jepang pada saat itu. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota sejumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang, seperti itu. Jadi BPUPKI itu asal muasalnya dari janji Jepang mau memerdekakan Indonesia. Makanya dia punya nama Jepang, yaitu Dokuritsu Chunbi Chosakai. Ada yang tahu siapa ketua BPUPKI? Yap, lihat baik-baik. Beliau adalah KRT Regiman Widyodiningrat, merupakan seorang Indonesia. Wakil ketuanya ada 2, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Kelihatan ya dari namanya. Kemudian BPUPKI itu mengadakan sidang 2 kali. Ada yang resmi dan 1 kali tidak resmi. Yang akan saya bahas di sini adalah yang resmi, yang 2 kali. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang resmi yang kedua, sidang resmi ini dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada awal sidang pertama, Regiman Widyodiningrat menyatakan bahwa diperlukan suatu dasar negara untuk negara merdeka. Maka beberapa tokoh mengusulkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan sebutan Three Founding Father. Kalau three berarti 3 ya. Siapakah Three Founding Father? Ada yang tahu? Number 1 adalah Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan. Muhammad Yamin mengajukan 2 kali secara lisan dan tulisan. Beliau mengajukan tanggal 29 Mei 1945 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Jadi foto yang kalian lihat ini adalah punya Bapak Muhammad Yamin. Untuk secara tertulis, Bapak Muhammad Yamin mengajukan 5 poin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perasaan kalian apakah ada yang berbeda atau mirip sesuatu? Ya, jika ada pertanyaan, siapakah yang dipakai rancangannya untuk menjadi Pancasila yang sekarang yang paling mirip yaitu punya Bapak Muhammad Yamin. Hanya berbeda di poin kedua dan poin ketiga. Kemudian Bapak yang kedua yaitu Bapak Supomo yang mengusulkan 5 juga. Jadi Bapak Supomo maupun Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar. Untuk Bapak Supomo mengusulkan di tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan dengan poin-poin yaitu nomor 1 persatuan, nomor 2 kekeluargaan, nomor 3 keseimbangan lahir dan batin, nomor 4 musyawarah, nomor 5 keadilan rakyat. Itu dari Bapak Supomo ya. Kita lanjut ke Bapak Insinyur Soekarno yang juga mengusulkan 5 dasar. Bapak Soekarno mengusulkan di tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial,
Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Beliau memberi nama kelima rancangannya dengan nama Panca Dharma. Jadi ada 5 dharma ya. Panca itu artinya 5, dharma itu aturan. Jadi dalam sidang itu Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa kelima dasar tersebut diberikan nama Pancadharma. Tetapi atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan menjadi Pancasila, yaitu 5 sila atau 5 dasar. Jadi udah tahu ya siapa three founding father? Yuk kita coba ulangi. Yang pertama Bapak Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, ketiga Insinyur Soekarno. Mantap jiwa, kalian udah keren banget. Kita mulai kuis. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Pancasila sudah jadi pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada saat Pak Insinyur Soekarno mengajukan rancangannya? Sudah jadi Pancasila atau belum? Pertanyaan kedua, mengapa tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila? Yuk, yang bisa jawab silakan di komen di kolom komentar ya. Ada hadiah menarik bagi yang komentarnya terbaik. Yuk, yang nggak tahu jawabannya tunggu video selanjutnya ya. Saya akan jawab di sana. Thanks for watching. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat dan kita makin menghargai sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah pahlawannya dan menghargai pahlawannya. Jadi kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik karena merasa lebih bersyukur dibandingkan mereka yang berjuang tumpah darah jiwa raga. Oke, dari saya Bulan sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.